Halo sobat-sobat Mertok. Salam kenal, saya Arvin, saya Ludo. Kami dari angkatan 99. Masuk tahun 2010 dan selesai tahun 2014. Bapak Uskup Kardinal Suharyo telepon saya 23 Desember 2023 di Gereja Pulau Mas. Kami lagi bungkusin snack Natal untuk dibagi ke anak-anak, karena misa Natal anak kan biasanya ada goodie bag. Bapak Kardinal mengatakan, sehat Romo, sehat. Singkat cerita dia katakan, Romo kita dibutuhkan di kepolisian. Yang awalnya berdiri jadi duduk saya gitu mendengar permintaan itu. Tapi mohon maaf Bapak Kardinal, saya nggak punya latar belakang keluarga TNI Polri. Beliau katakan, nggak apa-apa Romo, dicoba aja. Terus kalau saya gagal Bapak Kardinal, nggak apa-apa Romo, dicoba aja. Bingung mereka. Oh bingung? Iya, Romo ternyata bisa ya Romo jadi polisi kayak gitu. Ini kan pertama kalinya ada dua Romo di kepolisian, satu angkatan. Satu Romo Coki dari Kuskupan Ruteng, satu saya. Romo Coki ditempatkan di Akpol, saya di Mabes Polri. Satu umat bingung, yang kedua saya jawab, ya Bu saya juga bingung kayak gitu. Tapi ini kan bagian dari perutusan, pasti ada kehendak baik Tuhan yang ingin diwartakan di sini. Semoga renungan Wahyu pagi ini, Wahyu malam ini, dan Wahyu hari ini juga terus menginspirasi umat beriman hingga selama-lamanya. Salam presisi, Tuhan memberkati. Halo pemirsa podcast Polri TV. Kali ini kita kedatangan seorang perwira Polri sekaligus seorang Romo yang pernah mengemban tugas di Paroki Santo Bonaventura, yang sekarang menjadi seorang anggota Polri di bagian pembinaan religi Biro Watpres SSDM Polri. Telah hadir di studio podcast Polri TV Romo Ibda Antonius Arvin Samosir PR. Selamat pagi Mas Doldi. Wah, kayaknya kita harus memulai kegiatan ini dengan doa ya Romo. Setuju. Mari kita berdoa dulu Romo. Mari kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, melindungi kami dari mara bahaya, dan memberikan kami kesehatan. Kami ingin mengabdi untuk negara dan bangsa ini. Jadikan kami 100% Katolik, 100% Indonesia. Rahmat-Mu turun atas kami, karena Engkaulah Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat datang di studio podcast Presisi Romo. Dengan senang hati. Gimana kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Wah, semangat banget nih hari ini nih. Saya pengen bertanya dah Romo. Siap. Kan banyak banget nih, pasti banyak nih anggota Polri ataupun masyarakat, mungkin umat Romo. Siap. Yang mungkin pernah bertanya, kok bisa sih Romo menjadi seorang anggota Polri? Itu gimana ceritanya nih? Tahun lalu, sekitaran bulan Desember juga Kak, ada Bapak Uskup Kardinal Suharyo telepon saya 23 Desember 2023. 23 Desember. Waktu itu di Gereja Pulau Mas, kami lagi bungkusin snack Natal untuk dibagi ke anak-anak, karena misa Natal anak kan biasanya ada goodie bag untuk Berarti mereka kan. bulan-bulan segini dong. Siap, betul. Iya. Lalu saya angkat, Bapak Kardinal mengatakan, sehat Romo, sehat. Singkat cerita dia katakan, Romo kita dibutuhkan di kepolisian. Yang awalnya berdiri jadi duduk saya gitu mendengar permintaan itu. Siap Bapak Kardinal, bagaimana maksudnya? Ya Romo kita dibutuhkan di kepolisian. Tapi mohon maaf Bapak Kardinal, saya nggak punya latar belakang keluarga TNI Polri. Beliau katakan, nggak apa-apa Romo, dicoba aja. Terus kalau saya gagal Bapak Kardinal, nggak apa-apa Romo, dicoba aja. Itu udah 2 kali kata dicoba diulang. Sekali lagi disebut dapat piring cantik saya. Nah, siapa kira saya kan memang ketika ditahbiskan sebagai pastor, janji saya 3, selibat, taat, sederhana. Maka ini bagian dari ketaatan saya sebagai seorang pastor. Siap Bapak Uskup, saya akan berangkat. Singkat cerita kemudian tes di Polda Metro Jaya, masuk pendidikan SIPSS di Akpol, dan per Agustus kemarin mulai tugas di Watpers bagian religi. Itu Kak ceritanya. Kira-kira udah berapa lama Romo menjadi seorang Romo? Waktu sebelum adanya perekrutan Polri ini? Baru beberapa bulan. Oh, baru beberapa bulan. Iya, saya kehabisan 15 Agustus 2023. Terus ditelepon Bapak Kardinal 23 Desember 2023.
sama bulan nongol. Tapi itu sebelum itu Romo udah memimpin sebuah perayaan Ekaristi. Siap, kami diberikan fakultas untuk memimpin perayaan Ekaristi, memimpin pengakuan dosa, memberikan layanan pengakuan dosa, kanonik yang mau nikah kan ada penyelidikan kanonik, lalu fakultas lainnya mengajar dan memimpin ibadat perminyakan dan lain sebagainya. Berarti saya bisa nih buat Nikah. nikahnya nanti dulu nih. Mengaku dosa dulu kayaknya. Iya, mengaku dosa dulu Iya, ya. lebih dekat Natal itu sih ini. mau Natal soalnya. Setuju. Gimana kalau tanggapan umat ketika mendengar Romo bisa jadi seorang Polri, anggota Polri? Bingung mereka. Oh, bingung. Iya, Romo ternyata bisa ya Romo jadi polisi gitu. Ya bisa. Jadi Kak, ini kan pertama kalinya ada 2 Romo di kepolisian, satu angkatan. Oh, ada 2. Siap, satu Romo Coki dari Kuskupan Ruteng, Oh, Ruteng. satu saya. Romo Coki ditempatkan di Akpol, saya di Mabes Polri. Oke. Jadi ya satu umat bingung, yang kedua saya jawab, ya Bu saya juga bingung kayak gitu. Tapi ini kan bagian dari perutusan, pasti ada kehendak baik Tuhan yang ingin diwartakan di sini. Dalam kayaknya saya juga harus omong bahasa filsafat kayaknya. Siap. Banyak juga yang menanyakan. Siap. Kan dari perawakan kita bisa melihat umur pasti masih muda ya Romo ya. Gimana sih suka duka menjadi seorang gembala di gereja itu gimana? Nggak ada dukanya Bang. Oh, nggak ada dukanya. Itu passion panggilan saya untuk melayani. Sejak 2010 digerakkan bersama dengan seorang teman, Brian. Saya masuk seminari, jadi dari 2010 sampai 2023 tahbisan itu kan masa mengolah apakah ini benar atau enggak, yes or no. Sampai pada satu titik kita katakan ya, maka ini bagian dari pemberian diri. Sukanya banyak sekali. Bisa bantu seorang yang butuh bantuan pendidikan, bisa bantu ibu yang butuh biaya kontrakan, bisa apalagi di kepolisian. Beberapa waktu lalu ini ada cerita agak unik juga, ada satu OMK saya di telepon, Romo saya diteror sama pinjaman online. Oh, pinjol. Oke, pinjol ya. Lu bukan ada nah terus kemudian gimana? Iya sih kalau nggak dibayar saya dijemput Romo gitu. Maksudnya kalau nggak bayar saya dijemput. Oh iya, siapa yang jemput? Orang Mabes Romo. Siapa namanya? Si penipu ini. Oh ya sudah, sini ke Pulau Mas, ke Pastoran. Saya angkat teleponnya, kemudian orang itu telepon, Pak, mohon izin, saya Arvin dari Mabes Polri. Saya rekam ya pembicaraannya kepada si penipu ini. Terus sebelum selesai saya ngomong, saya katakan itu, dia langsung matikan itu teleponnya. Waktu saya SD apa SMP saya juga udah lupa. Siap. Guru agama saya itu mengajarkan saya untuk sekolah panggilan nih. Itu nanti muncul di mimpi atau di kejadian hidup kita. Kayak kita tuh dipanggil untuk melayani Tuhan. Iya. Itu benar apa tidak? Saya nggak dapat pengalaman mimpi itu. Mungkin kalau Kak Noldi kepanggil, justru Kak Noldi yang jadi Oh iya. Makanya itu tuh. Saya ingin bertanya tuh yang itu. Gimana panggilannya? Saya menemukan cinta Tuhan dari cinta keluarga. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takwa kepadanya. Jadi pengalaman cinta saya dari Bapak saya. Ketika prom night kelas 9, kita udah siap semuanya, terus kemudian Bapak pulang kecelakaan. Motornya hancur, spakbor patah, spion oglek, kaca motor pecah. Dia sampai rumah, dia sapa saya, Arvin ayo kita berangkat. Padahal kepala berdarah semua, udah dijahit di perban, Kak. Wah gila ini orang. Saya katakan enggak ada yang berangkat, kita di rumah. Bapak saya ngotot, kita berangkat, dia akan telepon kepala sekolahnya karena hari itu hari prom night. Akhirnya saya bersikukuh bahwa nggak boleh ada yang keluar rumah malam itu. Untuk pertama kalinya dalam momen hidup saya ngelihat papa saya nangis. Ketika opung saya meninggal dia nggak nangis, ketika kakaknya meninggal dia nggak nangis, tapi ketika momen itu kenapa dia nangis? Kalau cinta Bapak sebesar itu, gimana cinta Tuhan yang lebih dulu mencintai saya? Maka atas dasar cinta itulah saya berani menanggapi. Ya, saya mau sepenuh-sepenuhnya seperti Bapak saya mencintai orang lain, seperti Tuhan Yesus mencintai sesamanya.
dalam banget ya. Waduh. Enggak. Udah sharing-sharing aja. Kan tadi juga saya sempat bertanya tentang gembala. Siap. Romo menjadi seorang bapak gembala. Siap. Mungkin pemirsa juga pada bingung gembala itu seperti apa sih? Siap. Gembala itu apa? Siap. Mungkin Romo bisa menjelaskan sedikit seorang bapak gembala di gereja Katolik itu seperti apa? Iya, pastor. Kalau bahasa di Eropa dipanggilnya father. Bahasa Latinnya pater, artinya bapak. Maka tugas kami adalah memomi, mengayomi, sama kayak Polri kan. Tugasnya sama-sama menjadi pelayan masyarakat. Benar. Maka di gereja pun kami siap 24 jam. Jam 11 malam ditelepon butuh orang didoakan di rumah sakit persahabatan atau dimanapun kami berangkat. Gitu. Siap. Untuk sebelum Romo memutuskan diri dan diminta untuk maju ketika ada pembukaan tes polisi, Siap. kan pasti setelah Romo udah ditabiskan menjadi seorang Romo nih, pasti ada harapan sendiri dong dalam hati, harapan atau mimpi Romo sendiri seperti apa sebelum itu, sebelum Romo menjadi seorang polisi? Iya. Sebelum menjadi seorang polisi saya punya idealisme tinggi. Kak, saya saya ingin supaya anggota kita di dalam kepolisian benar-benar pribadi yang humanis, bersih, transparan, akuntabel. Seiring berjalannya waktu, saya semakin berefleksi dan bercermin bahwa dasar dari pelayanan Polri adalah kedekatan kita dengan sesama dan Tuhan. Jadi, mimpi saya adalah cukup membuat Polri merasa mengalami dicintai oleh sesama dan Tuhan, pasti dia akan menjadi pribadi yang lebih humanis. Seenggak-enggaknya itu dulu yang saya ingin tekankan kepada anggota-anggota kita yang Katolik. Ya itu bagian kita mengulik sedikit tentang masa lalu Romo. Siap. Waktu masih menjadi seorang gembala di paroki Santo Bonaventura. Siap. Kita akan bertanya lagi dan kita akan mengulik lagi tentang bagaimana setelah Romo menjadi seorang anggota Polri. Siap. Saksikan terus podcast Polri TV. Mantap sih, Pak.